Auzubillah min zalik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Inilah ya, kita sedih banget ya, kita cuma berharap ya Allah semoga pandemi ini cepat berakhir. Sehingga yang namanya keributan-keributan dari berbagai pihak ini nggak akan terjadi lagi nih, amin amin ya robbal alamin. Nah kita lanjut lagi tadi pertanyaan kita sebelum iklan sama guru kita UBL nih, Ustadz Bangkon Loreng. Siap. Tadi kita bicara masalah tentang menyebabkan mungkin hal-hal yang biasa aja menyebabkan orang-orang itu marah sampai dengan lepas kendali. Mohon izin penjelasannya nih biar kita nggak sampai kejadian seperti tersebut mungkin guruku. Tafadhol waktunya. Siap, terima kasih. Habib Usman, Ustadz Syam, Bang Fadli dan guru-guru yang lainnya yang ada di sana mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita yaitu tentang PPKM, yaitu kepanjangannya pengendalian perasaan ketika marah. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana seseorang ketika marah, apa yang menyebabkan dia marah terus menerus tanpa bisa terkendalikan? Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan asyaitonu khuliqa minan nar. Syaitan niku dipun dadosaken saking api. Wa innama tutfa'u bil ma'i, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, ketika kamu marah mongko wudu. Nah, ini yang pertama. Berarti syaitan atau kemarahan itu adalah merupakan sumber yang pertama. Yang kedua, jamaah yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang marah itu disebabkan karena apa? Yang pertama, situasi dan kondisi. Kata niku wau di dalam satu fiti diterangkan, ya apa rek, aku rantai duit 150 iku, akeh 150 iku. Jadi kan 150.000, iya. saya nggak punya uang. Nggak punya uang, itu situasi dan kondisi. Wong aku nyebut gaya, durung oleh duit, kok durung oleh batit dikongkon bayar. Lah niku itu bahasa Jawa Timurannya. Artinya itu situasi, orang bisa marah kenapa? Bagaimana dimintai uang 150? Padahal dia bati aja belum dapat, untung belum dapat, pang-pang laris belum dapat. Maka itu namanya marah diakibatkan situasi dan kondisi. Yang kedua, jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seseorang marah itu bisa diakibatkan karena ekonomi. Nah, ya. Itu tadi ya ekonomi, tapi ekonomi secara makro, secara besar. Hidup yang serba kesulitan, hidup yang serba berbagai macam hal ihwal sekarang ini, maka kadangkala itu bisa menimbulkan kemarahan yang meluap-luap, meletup-letup, bahkan tidak terkendali. Yang berikutnya, yang ketiga jamaah itu berahmatullah subhanahu wa ta'ala, seseorang marah yang tidak bisa terkendali itu diakibatkan karena perbuatan orang lain sehingga memicu seseorang itu tidak terkontrol amarahnya. Contoh, sebenarnya saya dengan Bang Fadli tidak ada masalah apa-apa. Siap. Tapi sampean ngunyek terus. Ngunyek terus ya. Ngunyek itu menghina terus-terusan. Menghina terus. Terus akhirnya ngeyel. Ya walaupun sesabar-sabarnya apa, ya tongkat ini bisa melayang juga. Nah itu contohnya. Jangan terbang ke saya juga, kita sini aja. Contohnya, itu adalah seseorang yang menyebabkan kita tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang penting lagi yaitu hormonal. Ya, hormonal. Seseorang dengan hormonal itu kadangkala emosinya tidak terkendali. Contohnya, ngapunten ini, kalau kita punya istri lagi dapat bukan dapat masalah, yaitu maksudnya haid. Oh, lagi dapat datang bulan. Itu biasanya emosinya itu meningkat. Kalau enggak percaya, ya nanti dirasain aja masing-masing ya. Siap, itu hal-hal yang menimbulkan marah tidak terkontrol. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Masya Allah guruku ya. Yang hari ini benar-benar ngebahas banget segala sesuatunya. Emosi boleh aja. Tapi asal tetap terkontrol. Tuh 2, 3 terkontrol. Nah sekarang.